Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah paradigma asuhan kebidanan. Bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan merupakan ujung tombak dalam menurunkan angka kematian ibu atau yang disingkat dengan AKI. Salah satu kontribusi dalam menurunkan AKI adalah dengan memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Agar pelayanan kebidanan berkualitas, maka bidan harus memiliki cara pandang bagaimana pelayanan kebidanan yang berkualitas. Keberhasilan dalam pemberian pelayanan kebidanan tersebut itu dipengaruhi oleh faktor keyakinan, kemudian pengetahuan, pemahaman, dan cara pandang bidan itu sendiri dalam kaitannya atau hubungan timbal balik antara manusia atau di sini wanita, kemudian kesehatan lingkungan, pelayanan kebidanan. Pengertian dari paradigma. Paradigma adalah suatu cara pandang dalam memberikan asuhan kebidanan. Nah, paradigma juga merupakan teori-teori yang membentuk susunan yang mengatur teori-teori itu yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, paradigma kebidanan adalah suatu cara pandang bidan dalam memberikan pelayanan, yaitu pandangan terhadap manusia atau wanita, kemudian lingkungan, perilaku, dan pelayanan kebidanan. Komponen-komponen dalam paradigma. Komponen dalam paradigma ini ada 4, yaitu manusia, lingkungan, kesehatan, kebidanan. Manusia, seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk biopsikososial, kemudian kultural spiritual, serta manusia itu unik dan utuh. Nah, manusia itu punya siklus tumbuh dan kembang. Manusia punya kemampuan untuk mengatasi perubahan dunia. Maksudnya di sini kemampuan dari lahir atau belajar dari lingkungan. Selanjutnya cenderung mempertahankan keseimbangan homeostatis. Kemudian manusia cenderung beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian memenuhi kebutuhan melalui serangkaian dalam peristiwa pembelajaran atau belajar. Kemudian mempunyai kapasitas berpikir, belajar merasionalisasi, kemudian berkomunikasi, dan mengembangkan budaya serta nilai-nilai. Manusia juga berjuang untuk mencapai tujuan. Manusia itu ada 2, yaitu pria dan wanita. Manusia juga terdiri dari keluarga. Peranan wanita di dalam keluarga yaitu sebagai pendamping, sebagai pengelola, sebagai pencari nafkah, sebagai penerus generasi. Nah, di sini perlu juga kita pahamin bahwa bidan mempunyai peranan untuk individu dan masyarakat. Apa peranan bidan tersebut? 1, menolong individu mengatasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua, membawa perubahan tingkah laku yang positif. 3, merencanakan perawatan yang bersifat individual. 4, mengetahui budaya-budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian bidan berperan menerapkan pendekatan secara komprehensif. Kemudian yang kedua, kita akan masuk lingkungan. Berbicara tentang lingkungan adalah semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitas. Kemudian lingkungan adalah organisasi biologis yang meliputi semua organisasi yang berada dalam wilayah tertentu yang berinteraksi dengan lingkungan fisik. Lingkungan juga menjadi persyaratan yang penting agar kesehatan ibu dapat terjaga. Kemudian lingkungan membutuhkan penyesuaian ibu terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya serta tempat tinggalnya yang memadai, juga menunjang kesehatan ibu. Nah, di lingkungan ini ada lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik di sini terdiri dari semua benda-benda mati yang berada di sekitar kita. Kemudian wanita merupakan bagian dari keluarga serta unit dari community. Kemudian keluarga bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian selanjutnya yang masuk di lingkungan adalah budaya. Nah, budaya ini meliputi sosial ekonomi, kemudian pendidikan, kebudayaan. Lokasi tempat tinggal keluarga sangat menentukan derajat kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Selanjutnya lingkungan ini juga dipengaruhi oleh psikososial. Di sini dilihat ibu sebagai wanita terlibat dalam interaksi antar keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Keberadaan wanita yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sangat diperlukan karena wanita mempunyai peranan yang sangat penting dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah biologis, ini meliputi genetika, biomedik, dan maturistik. Nah, kemudian manusia merupakan susunan sistem organ yang mempunyai kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kesehatan. Di kesehatan ini akan berpengaruh terhadap perilaku, yaitu seperti kita ketahui perilaku adalah hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi manusia dengan. Terus paham kalau berbicara tentang kesehatan, sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, serta seseorang itu tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat bukan merupakan suatu kondisi tetapi merupakan proses, yaitu proses adaptasi individu yang tidak hanya terhadap lingkungan sosial. Nah, wujudnya ini dapat dilihat dari pengetahuan sikap dan tingkah laku atau tindakan. Wujudnya dapat dilihat dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang. Kemudian ada 3 karakteristik sehat. Yang pertama, mampu merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Kemudian yang kedua, memandang sehat itu dalam konteks internal dan eksternal. Sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Selanjutnya adalah perilaku sehat. Perilaku sehat merupakan hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan perilaku manusia yang bersifat holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Ibu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta selalu melakukan hubungan atau interaksi dengan lingkungannya, maka akan mendapatkan informasi dalam menjalankan atau menjaga kesehatannya. Yang keempat adalah kebidanan. Pelayanan kebidanan itu terdiri dari 3, yaitu layanan kebidanan primer, layanan kebidanan kolaborasi, layanan kebidanan rujukan. Nah, batang keilmuan kebidanan itu terdiri dari beberapa, yaitu ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu psikologi, ilmu manajemen. Nah, pelayanan kebidanan itu sendiri seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab. Jadi pelayanan kebidanan itu adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk di manfaat paradigma. Manfaat paradigma kebidanan. Yang pertama, individu, manusia atau orang adalah fokus dari paradigma. Kemudian yang kedua, manusia atau orang harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya sendiri. Kemudian yang ketiga, manusia berinteraksi dengan lingkungan atau masyarakat. Kemudian selanjutnya, bidan sebagai manusia harus memiliki ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana diri sendiri. Dengan mengetahui bagaimana diri sendiri, diharapkan di sini bidan dapat memahami orang lain atau manusia lain, sehingga bidan harus bersikap objektif dalam memberikan pelayanan kebidanan. Selanjutnya adalah sifat-sifat manusia harus diperhatikan, adanya saling keterbukaan dan kesabaran. Nah, kemudian adanya interaksi antara bidan dan pasien. Kemudian bidan dan pasien itu saling membutuhkan. Bidan juga harus menganggap pekerjaan adalah sesuatu yang menarik. Sekarang kita lanjut. Asuhan kebidanan. Nah, secara definitif asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh bidan kepada individu, ibu atau anak balita. Bentuk dari asuhan kebidanan itu adalah pelayanan. Nah, pelayanan kebidanan dapat diartikan sebagai kegiatan layanan dalam bentuk bantuan yang dilakukan oleh seorang bidan sesuai dengan keprofesian dan kewenangan yang diterimanya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga. Nah, jadi sekarang kita lihat macam-macam asuhan kebidanan, yaitu asuhan kebidanan pada ibu hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kedua,
asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan balita. Kemudian yang ketiga, asuhan kebidanan pada ibu hamil melahirkan dengan resiko tinggi. Selanjutnya, asuhan kebidanan pada remaja wanita sebagai calon ibu. Kemudian asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Kemudian asuhan kebidanan pada wanita dalam masa pra perkawinan atau dengan gangguan reproduksi. Jadi di sini asuhan kebidanan itu merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk apa? Mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kemudian oleh karena itu di dalam asuhan kebidanan, kegiatan-kegiatan keluarga berencana, kemudian peningkatan peran wanita dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak akan terintegrasi di dalamnya. Nah, sekarang kita akan masuk hubungan paradigma dan asuhan kebidanan. Bidan memiliki peran unik dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, yakni adanya saling melengkapi dengan tenaga kesehatan profesional lainnya. Bidan juga merupakan praktisi yang memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dan ibu bersalin yang normal, asuhan terhadap gangguan sistem reproduksi wanita, serta adanya gangguan kesehatan bagi anak balita sesuai dengan kewenangannya. Nah, di selanjutnya bidan harus selalu mengembangkan dirinya agar dapat memenuhi peningkatan kebutuhan kesehatan kliennya. Nah, selanjutnya adalah tugas bidan adalah memberikan asuhan kebidanan, memberikan pelayanan di mana pelayanan dan asuhan kebidanan berfokus pada ibu dan anak balita. Lebih rincinya, pelayanan kebidanan mencakup pranikah, kehamilan, menyusui, dan masa nifas, serta pelayanan asuhan kebidanan pada bayi, balita, remaja, dan wanita usia subur. Nah, sesuai dengan kewenangannya, bidan dapat melakukan pelayanan atau asuhan pada kasus-kasus patologis, kemudian memberikan pelayanan kebidanan pada keluarga berencana juga merupakan tugas bidan. Nah, setiap kegiatan bidan untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati serta memulihkan kesehatan ibu dan anak itu harus sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan melalui asuhan atau pelayanan kebidanan. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah ibu adalah sasaran utama pelayanan kebidanan. Ibu yang sehat akan melahirkan bayi yang sehat. Nah, masalah pada kesehatan bayi dimulai sejak terjadinya konsepsi bayi. Nah, balita yang sehat akan menjadi modal utama dalam pembentukan generasi yang kuat, kemudian berkualitas dan produktif di masa yang akan datang. Nah, ibu sebagai individu juga memberi kontribusi yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga di masyarakat. Nah, sebagai wanita, ibu juga berperan di berbagai sektor. Sebagai bagian dari keluarga, maka ibu dan anak yang sehat merupakan sasaran pelayanan asuhan kebidanan di Indonesia. Dengan demikian, fenomena kebidanan di Indonesia adalah masyarakat atau ibu yang berperilaku sehat, mau dan mampu memanfaatkan pelayanan atau asuhan kebidanan yang tersedia sehingga meningkatkan derajat kesehatan ibu dan balita. Nah, jadi penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi, kemudian balita merupakan indikator keberhasilan pelayanan kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kebidanan, perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak seperti perilaku masyarakat, keturunan, serta lingkungan yang mencangkup lingkungan sosial dan ekonomi. Baik, cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai bertemu di video selanjutnya.